Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Jumat 5 Agustus 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah ada di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow, bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID ya. Untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, untuk hari ini kita ada dua analisa di sini. Pertama ada gold atau XAUSD, kemudian ada Euro GBP. Untuk XAUUSD sendiri kita analisa aja di sini, bukan sinyal ya, karena di sini kita masih statusnya masih wait and see teman-teman. Kita analisa nanti kita coba dengan multi time frame analisa, pembahasannya masih sama dengan market structure. Kemudian di Euro GBP kita analisa dari time frame M30 hingga H4, kita ambil posisi sell dan, tentunya sudah ada konfirmasi coach, oke. Di sini kita coba buy limit untuk Euro GBP di 0.83669 dan stop loss-nya di 0.83363, TP di 0.87214. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 3,83 dolar. Risk and reward 1:11 dan expired sampai 29 Agustus 2022. Oke, jadi, teman-teman karena ini NFP jadi, kita coba untuk satu aja, barangkali, untuk meminimalisir resiko ya teman-teman ya tentunya, dan gunakan untuk resiko 1% dari untuk setiap entry-nya ya. Jadi kalau di sini kan, misalkan modal 500, resiko maksimal 5 dolar ya teman-teman ya. Jadi selalu gunakan resiko, maksimal dari modal itu 1% gitu. Oke, jadi, kita juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial ketika harga sudah running di risk and reward 1:2 atau 1:1 teman-teman. Jadi kalau ketika kita sudah running profit ya dari tempat entry kita sudah running 1:1, kita bisa TP parsial dari kita close bagian dari posisi lot kita gitu. Jadi kalau teman-teman open posisinya 0,05, teman-teman bisa close 0,02 atau 0,01 dulu gitu. Itu kita close, kita amankan sebagian dari keuntungan kita gitu. Terus untuk mengurangi resiko, kita bisa untuk pindahin stop loss-nya ini di entry teman-teman. Jadi stop loss-nya ini kita bisa pindahin ke entry jadi stop loss plus atau, break even point gitu. Jadi agar apabila kalau harga tidak sesuai dengan analisa terus berbalik arah dan menyentuh stop loss plus atau break even point ya kita, nggak masalah gitu atau kita nggak rugi apapun gitu. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk pembahasan kita di Euro GBP dan untuk analisanya sederhana aja. Nah ini untuk pandangan saya di wait and see di XAUUSD atau gold, jadi masih cari konfirmasi dulu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita entry, walaupun dia sekarang sudah berada di area POI atau point of interest, jadi area POI itu, area yang perlu kita pantau terlebih dahulu. Nah, setelah kita pantau, setelah ada konfirmasi kita bisa baru masuk gitu teman-teman. Jadi tidak langsung ambil limit order atau pending order gitu. Terus di sini sudah ada Euro GBP. Euro GBP itu sudah ada konfirmasinya seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah ada breakout structure, sudah ada coach, oke, dan kita tunggu dia untuk koreksi terlebih dahulu, baru untuk ambil PO kita atau pending order kita. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jangan lupa like, kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu ya. Ini intraday teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa agak lebih sedikit santai gitu. Jadi karena ini bukan scalping, bukan untuk NFP ya, tapi ini adalah reaksi dari, si market NFP hari ini gitu. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini sudah ada XAUUSD atau gold. Oke, dari tempat area POI kita, harga
nampaknya sedikit mantul teman-teman, atau rebound atau technical rebound. Kalau kita perhatikan di time frame H4 teman-teman. Jadi ada pergerakan dari market. Kalau kita lihat di H1 ya, jadi dari reaksi market setelah ada NFP dia drop ya teman-teman ya. Jadi dia drop di sini, drop masuk ke area POI kita di sini. Area POI ini sebelumnya sudah saya share teman-teman di Telegram, di grup Telegram teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang nekat scalping, barangkali ada yang sudah open di sini ya, lumayan udah profit ya. Tapi kalau di sini saya coba untuk entry amannya ya di sini ya. Kita coba lihat di H4 untuk market structure-nya. Nah, di sini kan dia sudah ada konfirmasi untuk bullish ya. Jadi tren masih bullish ya. Jadi perlu diingat untuk gold, tren itu masih bullish teman-teman. Selama di 17.54 atau 17.50 dia belum close atau harga mengarah ke sana. Tapi kalau harga mengarah ke sana atau close di bawah 17.50, harga kemungkinan akan melanjutkan penurunan sampai ke 17.21. Sini harga belum ada konfirmasi apapun di sini. Jadi harga belum ada close candle di bawah 17.50. Jadi market masih bisa dikatakan akan terus bullish hingga 18.10 atau 18.07 atau di area supply di sini ya teman-teman ya, di area supply di 1800-an. Nah, jadi targetnya memang masih sama dengan analisa sebelumnya gitu. Itu untuk pandangan saya ya teman-teman ya. Tapi di sini harga kita coba lihat untuk reaksi marketnya. Kita lihat H1 dulu. Di H1 30. Nah, tadi malam kan ada news ya teman-teman ya dari GBP, dan reaksi gold terhadap news GBP dia terus naik teman-teman. Jadi di sini dia membuat breakout structure yang baru di sini. Nah, setelah dia membuat breakout structure, kemungkinan dia akan koreksi, wajar apabila koreksi karena selama dari tanggal 3 hingga tanggal 5 teman-teman, 2 hari naik berturut-turut tanpa ada koreksi. Jadi wajar apabila dia koreksi. Terus di sini kita coba untuk tarik Fibo teman-teman. Dan dia mantul ya dari area area OTE teman-teman. Di sini kan ada area OTE. Area OTE itu meliputi dari, ada yang bilang dari Fibo 62 hingga Fibo 79. Kalau saya pribadi area OTE itu lebih prefer ke Fibo 70 dan Fibo 088 Fibo 88 gitu. Jadi itu tergantung masing-masing dari beberapa trader smart money concept ya. Kalau di smart money concept kan jadi ada yang pakai di 62 hingga 79. Kalau saya sendiri pakainya yang di 70 hingga 88 gitu. Jadi di sini adalah area yang paling bagus untuk kita entry sebenarnya kalau untuk pelanjutan arah tren ya. Kan di sini kan dia sudah break break structure ya di sini ya. Dia sudah break structure, kemudian koreksi masuk ke area OTE dan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau karena ini kasusnya NFP teman-teman ya, jadi saya sedikit ragu untuk entry sebenarnya karena newsnya lumayan kenceng. Kita coba lihat di M30 apakah ada market structure atau M15 nya. Di M15 belum terbentuk market structure teman-teman. Di M5 di sini ada, nampaknya ada area liquidity juga di sini. Kita coba lagi lihat lebih dalam di M3 mungkin. M1 ya, di M1 terlihat ya di sini ada area liquidity. Kemudian di sini adalah area
inducement-nya. Jadi di sini ada area inducement, karena di sini kalau kita perhatikan harga sudah close ya, atau bukan close sih, dia sudah break. Ini kalau kita perhatikan di sini dia bearish ya teman-teman ya. Jadi dari break di sini dia sudah jadi coach. Oke. Kalau kita perhatikan lagi di sini dia sudah ada coach ya di sini ya teman-teman ya. Coach-nya di time frame kecil teman-teman, seperti menit gitu. Dari marketnya yang sebelumnya dari bullish ya teman-teman, dengan bullish. Ini break strukturnya bullish. Ups. Di sini break strukturnya bullish. Nah, berarti kan dia membuat low di sini, kemudian naik lagi, membuat new higher high, kemudian dia close, membuat coach ya. Kemudian di sini dia naik lagi, ambil area OB di sini, ya, lalu drop. Nah, berarti yang jadi permasalahan di sini untuk marketnya di time frame rendah dia bearish ya teman-teman ya. Karena di sini sudah ada coach dan di sini ditambah dia break structure ya. Break structure-nya di time frame kecil teman-teman. Oke, berarti setelah drop market bearish untuk time frame per menitnya ya. Ini dia break structure melanjutkan penurunan. Oke. Kemudian ini adalah market structure-nya yang terakhir teman-teman. Kemudian di sini adalah inducement atau area liquidity. Di sini ada area liquidity. Kita lihat berarti di sini adalah lower high-nya ya teman-teman. Kita perhatikan sekarang kondisinya dia lebih atas ya daripada market structure sebelumnya gitu. Nah, di sini berarti untuk kalau kita perhatikan di sini adalah lower high teman-teman. Kemudian dia break membuat lower low di sini. Kemudian dia naik lagi membuat market structure di sini ya. Dan dia naik berarti di sini adalah area liquidity teman-teman. Kemudian di sini adalah area inducement-nya. Kalau kita coba ambil buy berarti kita coba ambil di area ini teman-teman. Stop loss-nya mungkin bisa di bawah sini atau di sini. Karena kalau kita perhatikan di sini adalah area OP kita gitu. Nah, di sini. Kalau ini tertembus berarti dia akan melanjutkan penurunan hingga membuat lower low gitu, atau setidaknya sampai di low sebelumnya atau mendekati area OP di sini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pertahanan terakhir sebelum ini pertahanan kedua terakhir ya. Jadi ada ini, kemudian yang di sini adalah pertahanan terakhirnya. Jadi kalau ini tertembus, mungkin dia akan mengarah ke sini dulu. Kalau ini tertembus, ya sudah, dia tidak bisa untuk di buy lagi gitu. Oke, coba kenapa itu bisa jadi area OP atau area POI? Nah, di sini kan ada H1 ya.
Ini time frame per menit ya teman-teman ya, di YouTube ya di M30. Nah di sini kan dia market structure-nya dari yang tadinya bullish ya, jadi bearish, jadi bullish lagi. Jadi di sini sudah ada quotes, dia membuat lower low di sini, jadi low-nya itu lebih rendah daripada low sebelumnya, berarti tandanya dia melanjutkan penurunan. Tapi harga malah break di sini ya. Harga break atau break up structure atau membuat quotes yang karakter, kemudian dia turun, naik lagi, berarti di sini dia melanjutkan kenaikan atau break up structure juga di sini. Berarti di sini adalah order block di bawah quotes ya. Berarti di sini adalah area yang penting sebenarnya, karena sebelum dia membuat break up structure di sini, kita hapus biar lebih bersih. Nah, di sini kan ada market structure-nya ya. Jadi dia setelah membuat quotes, dia membuat break up structure di sini. Di sini adalah lower high, kemudian dia membuat higher high di sini. Seharusnya dia turun dulu ke area ini untuk membuat lower high ya. Higher low ya. Tapi dia cuma turun ke area ini. Berarti di sini adalah unmitigated order block ya, teman-teman ya, sebenarnya ya. Tapi karena dia cuman turun sampai segini dan melanjutkan kenaikan, berarti di sini adalah unmitigated order block gitu. Itu yang bisa kita jadikan untuk area POI sebenarnya ya. Oke, kita coba kembali lagi di M1. Berarti ini sebenarnya area POI dari order block-nya di time frame M30, M15. Oke, untuk sekarang ini harga gold masih membuat area induction lagi, teman-teman, macam bullish flag. Ini kalau nanti break up structure lagi atau melanjutkan kenaikan kemudian turun, kemungkinan dia akan mencapai ke area ini. Kalau aku pribadi sih mungkin akan ambil posisi buy teman-teman. Untuk ambil posisi buy di 17.67 hingga stop loss-nya di 17.62. Nah, di sini sudah ada quotes ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan di sini adalah quotes yang mudah membuat dia sudah close atau dia sudah break dari lebih dari lower high di sini. Ingat dia sudah membuat higher high di sini ya. Kalau kita walaupun cuma ekor, dia tetap market structure-nya beda gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pandangan saya di gold. Kemungkinan saya akan coba ambil posisi buy di area ini antara 17.67 hingga stop loss-nya di sini. TP mungkin ke 17 7 di 18.06 ya, kurang lebih seperti itu TP-nya. Ini resikonya cukup besar teman-teman. Atau mungkin kita coba lihat dulu kalau ada market structure-nya seperti ini. Kita coba tunggu dia membuat macam pattern seperti ini ya. Jadi dia udah breakout structure, di sini adalah low-nya, kemudian dia mudah membuat quotes, kemudian dia turun lagi untuk retest. Nah, kita bisa untuk entry di sini. Kalau sudah ada konfirmasi tambahan gitu. Tapi kalau mau nekat ya bisa saja seperti tadi itu open di sini, stop loss-nya di sini ya. TP di 1800-an.
Kalau mau nekat bisa aja sih, tapi kalau saya pribadi, saya sarankan lebih tunggu dia membuat konfirmasi seperti ini. Ada konfirmasi coach lagi gitu di sini. Jadi kurang lebih seperti itu sih, untuk pandangan saya untuk gold, eee, dia masih ada potensi untuk kenaikan gitu, selama di 17.50 tadi dia tidak menembus. Oke, kita lanjut ke Euro GBP yang tadi terlewatkan. Untuk Euro GBP sendiri, ini kan efeknya dari kemarin ya, dari news-nya GBP. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dari analisa sebelumnya, kalau analisa saya sebelumnya, saya ada buy limit juga sebelumnya, udah ada buy, tapi tersentuh stop loss teman-teman. Sebelumnya saya ada pasang buy limit di sini, kita menembus area ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan area equal low, di sini adalah area equal low dan saya ambil OP di sini teman-teman. Harga break atau menembus area OP kita. Jadi dia masih turun, ambil OP di sini teman. Jadi untuk analisanya untuk Euro GBP masih sama dengan yang sebelumnya. Harga ada kemungkinan untuk tembus dulu ke atas, baru tutup gap. Di sini ada gap. Jadi harga ada kemungkinan untuk tembus dulu karena di sini ada equal high teman-teman. Jadi untuk tembus ke gap dia perlu naik dulu ke equal high ya. Untuk ambil orderan di sini dulu. Kemudian harga turun ke sini untuk tutup gap. Nah, di sini ada gap. Ini gap ya teman-teman ya, perlu diperhatikan. Karena candle close candle sebelumnya itu di sini, close di sini dan di sini. Dan harga cuman menutupi sebagian aja. Jadi dia tidak tutup semua gitu. Jadi di sini masih ada gap ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan. Untuk Euro GBP berarti dia masih perlu untuk kenaikan dulu ya. Nah, di sini market structure-nya sangat mendukung. Di sini dari yang bearish kemudian bullish. Di sini adalah breakout structure-nya bearish, kemudian sudah ada coach daily-nya, sudah ada breakout structure. Nah, tapi di sini dia membuat coach ya di sini. Entah coach atau tapi saya lebih lebih lihatnya jadi liquidity swap ya. Karena di sini kan jadi seperti semacam equal low. Ini lebih ke liquidity swap ya teman-teman ya. Karena di sini kalau kita perhatikan masih ada order block gitu. Kalau di time frame hasilnya seperti H4, H1 gitu. Kita coba lihat di H4. Nah, harga masuk di sini karena ada FVG ya teman-teman ya. Ada FVG dan area OP di sini juga. Jadi untuk saat ini harga sudah ada konfirmasi teman-teman di time frame H4-nya. Sudah ada coach dan sekarang kita tunggu dia untuk ambil order block kita di sini. Dia tadinya bearish ya. Ini adalah breakout structure-nya bearish. Di sini lower low, kemudian harga membuat lower low di sini dan di sini dia break ya dari lower high di sini. Ini dia sudah membuat higher high di sini. Jadi kita tunggu dia ambil order block kita, kemudian dia membuat higher low dan melanjutkan kenaikan. Kenaikan targetnya masih di equal high teman-teman. Oke, untuk area order blocknya kita ambil di H1 teman-teman.
Di sini adalah candle-nya. Kita ambil 2 kali ukuran candle karena ini adalah efeknya dari news ya. Jadi dari yang bearish ini terus langsung jadi bullish. Jadi ini adalah area OP yang bisa kita ambil. Ini kalau di time frame 30 ukurannya juga sama teman-teman, di M15. Kode M15 sudah beda. Berarti dari M30 teman-teman. Jadi dari M30, H2 juga mungkin sama. Di H2 dia masuknya lebih lebar teman-teman dari sini. Ini kalau kita lihat ini setengah kali ukuran candle dari H2 teman-teman ya. Oke, jadi untuk range antara buy dan stop loss ini kita lebihin teman-teman, karena untuk range-nya segini dan untuk entry-nya kita lebihkan gitu. Ini nggak usah khawatir karena ini lebih tipis ya, karena ini candle-nya kecil berarti untuk range antara buy dan stop loss cukup kecil, sekitar 30 pips ya. 30 pips. Nah, sekitar 30 pips. Untuk target TP masih di equal high teman-teman. Ini itu untuk Euro GBP teman-teman. Untuk RR-nya 1/11 ya. TP hingga ke 350 pips. Kurang lebih seperti itu ya untuk Euro GBP. Oke, mungkin sekian dulu dari kedua analisa kita dari USD dan Euro GBP. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Tanpa kita bisa konsisten risk manajemennya atau resikonya, kita nggak akan bisa untuk profit jangka panjang apabila resiko kita juga nggak konsisten gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari kedua analisa kita hari ini. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, see you next time.